Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya akan menemani Anda sekalian pemirsa TVRI selama 30 menit ke depan di dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dari tempat ini, Bumi Maria Sarang Para Rasul Paroki Santo Andreas, Sukaraja Keuskupan Bogor akan menemani pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pagi ini pemirsa sekalian akan mendengarkan siraman rohani yang akan dibawakan oleh Romo Kristoforus Lamensani PR dengan tema Bersama Maria, kita semakin beriman kepada Kristus Yesus. Tapi sebelumnya mari kita menyaksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Hari ini kembali saya hadir untuk menyampaikan Mimbar Agama Katolik dengan tema Bersama Maria kita semakin beriman pada Kristus. Saya Romo Kristo akan mengambil dasar-dasar firman itu dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Di sana dikatakan, jiwaku memuliakan kebesaran Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerenahan hambanya. Dan untuk selamanya semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Namanya adalah kudus. Dari generasi ke generasi rahmatnya turun atas orang yang hidup di hadapannya.
Ia telah memperlihatkan kuasanya dengan melakukan keajaiban-keajaiban dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia telah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang rendah. Ia telah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, tetapi menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia telah menolong Israel hambanya, karena ia ingat akan belas kasihannya, seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal bersama dengan Elizabeth selama 3 bulan dan kemudian pulang ke rumahnya. Dengan ayat-ayat kitab suci tadi, kita merasa bahwa Maria berada bersama dengan saudaranya Elizabeth, dan kita diharapkan berada bersama Bunda Maria itu supaya semakin beriman kepada Kristus. Berangkat dari iman Maria, kita belajar untuk semakin beriman kepada Kristus. Kristus hadir dalam dunia berawal dari iman Maria menanggapi panggilan Tuhan untuk dirinya menjadi perantara. Saat itu Maria mendengar kata-kata ini, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamainya Yesus." Injil Lukas bab 1 ayat 31. Kata-kata itu didengar Maria tidak saja dengan telinga tetapi lebih-lebih dengan iman. Maka pada akhir dialog Maria berkata dengan penuh iman, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Injil Lukas bab 1 ayat 38. Lalu ia kemudian memuliakan Tuhan dalam kidungnya yang sangat terkenal dengan Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Dalam Magnificat itulah sangat jelas bahwa bersama Maria kita pun semakin beriman. Mengapa? Karena di dalam Magnificat itu diungkapkan perasaan terdalam dari jiwa Kristiani, yakni kita yang beriman bersama Maria menemukan kebenaran, yaitu apa yang menjadi tugas utama kita dan menjadi benar-benar manusiawi. Kita juga merasa menerima apa yang kita minta dari Tuhan dan siap untuk melayaninya. Kita jadi mengerti bahwa kasih ilahi selalu mencari yang lebih miskin dan lebih lemah untuk diisi dan menjadikannya besar. Akhirnya dapat dipahami bahwa satu-satunya doa kita adalah ucapan syukur kepada Allah atas pengertiannya dan rencana-rencananya yang penuh kasih sayang. Bersama Maria, para murid Yesus pun semakin beriman. Selain dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46-56, kita juga bisa melihat peranan Bunda Maria itu di dalam dan dituliskan oleh Injil Yohanes dalam 2 Yohanes bab 2 ayat 1-12. Ketika seluruh persediaan anggur untuk pesta itu telah dihidangkan dan mereka kehabisan anggur, di sana terdengar kata-kata Maria penuh iman itu kepada Yesus. Mereka tidak mempunyai anggur lagi. Kita akan membacakan Injil Yohanes itu supaya kita bisa menemukan apa sesungguhnya yang terjadi di sana. 3 hari kemudian ada perayaan nikah di kota Galilea dan ibu Yesus pun ada di situ. Yesus juga diundang ke pesta nikah itu bersama dengan murid-muridnya. Ketika seluruh persediaan anggur untuk pesta itu telah dihidangkan dan mereka kehabisan anggur, berkatalah ibu Yesus kepadanya, "Mereka tidak mempunyai anggur lagi." Jawab Yesus kepadanya, "Ibu, pikiranmu bukanlah pikiranku, waktuku belum tiba." Namun demikian ibunya berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 buah tempayan dari batu yang berisi air yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing dapat memuat 2-3 galon air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu berkatalah Yesus, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin perjamuan." Mereka pun berbuat demikian.
pemimpin perjamuan itu mencicipi air yang telah berubah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Hanya pelayan-pelayan yang telah mencedok air itu mengetahuinya. Maka dengan segera ia manggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu. Apabila orang sudah puas minum, barulah ia menghidangkan anggur yang biasa. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik dan yang terbaik sampai saat ini, sampai saat terakhir." Inilah mujizat Yesus yang pertama yang diadakannya di Kana di Galilea. Dengan demikian ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maka kita melihat di situ betapa iman Bunda Maria itu juga mempengaruhi iman para rasul yang menyaksikan kejadian itu. Dan dengan demikian kita diajak untuk beriman bersama para rasul, beriman seperti Bunda Maria untuk percaya kepada Kristus. Ketika seluruh persediaan anggur untuk pesta itu telah dihidangkan dan mereka kehabisan anggur, di sana terdengar kata-kata Maria yang penuh dengan iman mengatakan kepada Yesus, seolah-olah dia meminta kepada Yesus supaya berbuat sesuatu. Mereka mengharapkan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan itu terjadi. Walaupun agak dibantah oleh Yesus dengan berkata, "Ibu, pikiranmu bukanlah pikiranku, waktuku belum tiba." Akan tetapi Maria tetap memperlihatkan imannya yang teguh dengan meneruskan berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu." Dan apa yang terjadi? Hal yang terjadi adalah mujizat Yesus yang pertama, yakni mengubah air menjadi anggur. Dengan demikian, bersama Maria sesungguhnya kita pun semakin beriman. Karena bukan saja ada perubahan materi air menjadi anggur, tetapi perubahan hidup. Hidup yang letih lesu bisa menjadi kuat karena percaya. Tuan pesta yang tadinya merasa seolah-olah akan malu ketika kehabisan anggur menjadi bersukacita karena dipenuhi oleh rahmat Tuhan dengan anggur yang berlimpah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, oleh kuasa Tuhan dalam diri Yesus Kristus, jika kita mau belajar dari Maria dan iman kita seperti itu, maka kita yang tadinya berkekurangan bisa berubah menjadi berkelebihan. Kita yang tadinya menutupi rasa malu itu.
Tadi kita sudah menyampaikan bahwa kita berada di bumi Maria, sarang para rasul. Bumi itu sendiri bermakna dua. Bumi dalam arti planet dan bumi dalam arti rumah dalam bahasa Sunda. Hal itu akan terlihat dari bangunan ini. Bangunan ini tengah ke atas ada nuansa bumi dalam arti planet. Ada bulatnya. Tengah ke bawah nuansanya adalah rumah. Itulah makna bumi dalam arti dua makna itu. Bumi Maria sarang para rasul artinya bersama Maria Ratu para Rasul itu kita semakin beriman kepada Kristus. Dalam kaitan dengan itu, di sini kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema, yaitu keindahan tempat ziarah Bumi Maria sarang para Rasul ini. Kita lihat di sini ada beberapa simbol-simbol yang muncul, terutama di depan situ ada lilin. Ada 7 lingkaran lilin di situ yang memaknakan isi kitab suci. Lingkaran pertama ada 153 buah lilin yang dinyalakan di situ. Itu adalah makna 153 ekor ikan yang ditangkap oleh Petrus di Danau Galilea. Makna kedua, di lingkaran kedua adalah 70. Dan 70 itu bermakna perutusan. Yesus mengutus murid-muridnya 70 orang ke seluruh dunia. Dan makna ketiga di situ, pada lingkaran ketiga, itu ada 40. 40 ini punya makna 40 tahun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Makna kedua, Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari. Dan makna ketiga, kita pun berdoa selama 40 hari. Lalu lingkaran berikutnya itu ada 10. 10 ini bermakna 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu kita tahu dibuat oleh Musa dengan memunculkan 2 loh batu. Kemudian lingkaran berikutnya adalah 9. 9 itu bermakna 9 hari novena Roh Kudus. Lingkaran berikutnya adalah 7. 7 itu adalah bermakna 7 sakramen. Lingkaran berikutnya adalah 3. 3 itu bermakna Tritunggal Yang Maha Kudus. Dan Tritunggal Yang Maha Kudus itu nampaknya ada. Nanti di situ, di atas ini ada salib Yesus. Kemudian di belakang, di atas bumi Maria, sarang para rasul itu ada figur Allah Bapa. Kemudian di belakang sana ada figur Allah Roh Kudus. 3 pribadi itu muncul di tempat ini. Dan kita juga melihat bahwa keindahan-keindahan itu nampak juga dalam kegiatan perziarahan di tempat ini. Kalau kita mengikuti nanti dalam buku yang akan dikeluarkan oleh paroki ini dengan judul buku Doa Jalan Salib bersama Bunda Maria Sarang Para Rasul, ada lagu-lagu yang bersifat Marianis. Artinya lagu-lagunya itu hampir semuanya itu temanya Maria. Itu adalah keindahan tersendiri. Dan ketika kita melakukan perjalanan salib itu, kita menemukan betapa iman Bunda Maria itu terhadap Kristus itu luar biasa. Dan dengan demikian kita boleh belajar bersama Bunda Maria untuk semakin beriman kepada Kristus. Selain itu, kita juga akan melihat bahwa kebersamaan Bunda Maria bersama para rasul
itu adalah sebuah contoh keterlibatan Bunda Maria di dalam gereja bersama para rasul, berdoa bersama untuk menantikan datangnya Roh Kudus dalam waktu 9 hari berturut-turut. Dengan demikian kita diajak untuk melihat perjalanan salib Tuhan kita Yesus Kristus dari Taman Getsemani sampai di makam, kemudian perjalanan Bunda Maria bersama para rasul sejak Yesus dibangkitkan sampai ia naik ke surga, terlihat jelas ia bersama para rasul menantikan dalam doa kedatangan Roh Kudus. Dengan demikian kita semakin tahu peranan Bunda Maria itu dalam imannya bersama kita semua semakin beriman kepada Kristus yang tersalib dan membantu kita untuk semakin beriman kepada Kristus bersama Bunda Maria. Dan dari tempat ini, mari kita mohon berkat Tuhan, karena dengan berkat Tuhan itu kita bisa berubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi berada, dari sesuatu yang kurang menjadi banyak. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tanpa terasa sudah 30 menit saya menemani Anda sekalian di dalam mimbar agama Katolik. Semoga apa yang barusan Anda saksikan semakin memperkokoh iman dan keyakinan kita kepada Kristus Yesus. Dari Bumi Maria Sareng Para Rasul Paroki Santo Andreas Sukaraja, Keuskupan Bogor, saya Nia Pati mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.